Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa PPKM ini, pembatasan kegiatan masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli dan diberlakukan untuk tanggal 3 Juli sampai pada tanggal 20 Juli akan datang. Ini merupakan satu kesempatan yang terbaik untuk kita bisa menghindari penyebaran COVID-19 varian Delta. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat kebijakan pemerintah dan fenomena yang terjadi di mana saudara berada, di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara, di dalam sosial kemasyarakatan. Jangan melihat dengan negatif, tetapi melihat secara positif. Jangan takut terhadap apa yang terjadi dalam masa pandemi ini. Walaupun penyebaran COVID-19 Delta, varian Delta ini semakin menguat, mungkin saudara menjadi hilang pengharapan. Saudara menjadi takut dan depresi. Dan saudara merasa apa yang akan terjadi pada masa depan. Apakah saudara bisa menjalani kehidupan masa depan? Ada banyak ketakutan-ketakutan yang bisa saudara pikirkan. Tetapi saya mau katakan bahwa ketakutan-ketakutan itu tidak beralaskan. Karena apa saudara? Karena kita memiliki Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menjadi penjaga saudara. Karena itu saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan minta perlindungan Tuhan, supaya kita bisa dilindungi Tuhan, dan dapat melewati dan menjalani masa pandemi ini dengan kemenangan. Karena kemenangan berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 121, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Di situ pemazmur mencari solusi terhadap masalah yang dialami oleh pemazmur. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur mungkin mengalami hal yang sama seperti saudara. Saudara bisa berkata, aku melayangkan mataku kemana-mana saja. Ke orang yang bisa menolongku, kepada perusahaanku. Tapi siapa yang bisa menolong aku melewati situasi pandemi ini? Virus COVID-19 yang melayang-layang di mana-mana. Saudara-saudaraku, mungkin kita berada seperti ini dan sudah mencari jalan keluar. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ada jawaban yang indah pada ayat yang kedua, saudaraku. Dan kiranya ini menjadi jawaban terhadap permasalahan yang saudara sedang alami untuk mencari pertolongan. Yaitu pertolonganku, pertolongan pemazmur, pertolongan saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi ada oleh karena ada Tuhan. Oleh karena Tuhanlah langit dan bumi ini diciptakan. Karena itu saudara, jangan takut apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan di muka bumi ini. Karena Tuhan yang kontrol bumi ini. Kalau Tuhan berkata jangan terjadi gempa bumi, bisa terjadi karena Tuhan berkuasa dengan firman-Nya. Dia bisa melakukan itu. Kalau dia berkata dia menyertai kamu, Tuhan benar-benar menyertai saudara. Karena Tuhan berfirman pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, terjadilah langit dan bumi berdasarkan firman. Dan firman yang sama yang keluar dari mulut Tuhan, bahwa dia berkata jangan takut, jangan khawatir. Itu adalah firman yang berkuasa yang keluar daripada mulut Allah. Dan kita perlu menerima semua janji-janji Tuhan itu dengan iman. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Pertolongan satu-satunya terhadap masalah saudara, itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itulah penolong saudara. Satu-satunya penolong saudara terhadap masalah yang terbesar yang sekarang saudara alami ini. Dia adalah penjaga saudara, penolong yang menyertai saudara. Dan dikatakan oleh firman Allah, dia adalah Tuhan adalah penjagaku, Tuhanlah penaunganku.
di sebelah tangan kananmu. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu itu ada di sebelah tangan kananmu. Sadarlah saudara, lihatlah dimanapun saudara berada, di sebelah kanan, tangan kanan saudara ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan mengkanter semua kesulitan-kesulitan yang akan menyerang saudara. Dia akan mengkanter semua virus-virus COVID, varian Delta yang menyerang saudara. Ada Tuhan di sebelah kanan saudara. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara. Dia akan memberi hikmat kepada saudara. Dia akan menutup bungkus saudara dengan darah yang ajaib, sehingga saudara terhindar. Oleh karena itu, ingatlah saudara, Tuhan adalah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Dan di sebelah tangan kanan kita, Dia berada. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, Dia penjaga kita. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Mungkin saudara hari ini saudara kakimu goyah oleh karena saudara mendapatkan berita-berita hoax, berita-berita negatif, dan membuat saudara takut. Saudara tidak tahu apa yang akan saudara makan besok. Saudara tidak tahu apakah saudara bisa hidup besok atau lusa, saudaraku. Itu membuat kakimu goyah. Engkau menjadi depresi, engkau menjadi ketakutan, saudara. Hari ini tinggalkan ketakutan-ketakutanmu, overthinking yang terjadi padamu. Percayalah bahwa janji Tuhan berkata, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, karena penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak tertidur, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan yang menjagamu. Dia mengetahui apa yang sedang saudara pikirkan hari ini. Dia mengetahui apa yang saudara gelisah hari ini. Dia ada di samping saudara. Saudara bisa melihat ke samping saudara, memandang dengan iman. Oh Tuhan, terima kasih Engkau ada di sampingku. Engkau selalu memberi kekuatan kepadaku. Saudara lihat dengan iman bahwa penjagamu ada bersama dengan engkau. Mungkin engkau hilang pengharapan saat hari ini. Mungkin engkau sudah takut apa yang engkau makan hari besok. Saudaraku, ada Tuhan di samping. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Dia siaga 24 jam dalam satu hari untuk melindungi dan menjaga saudara sebagai anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu malam, atau bulan pada waktu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Satu hari ada petang, ada siang, ada pagi, ada malam. Tuhan pencipta petang, Tuhan penciptakan siang, Tuhan pencipta pagi, Tuhan pencipta malam. Dia berada di dalam satu hari itu. Apa yang terjadi pada satu hari itu ada Tuhan. Dan saudara harus memandang Tuhan. Saudara yakin bahwa Tuhan berada dalam masalahmu dalam hari itu. Tuhan ada dalam segala ketakutanmu pada hari itu. Tuhan ada. Seperti murid-murid pada waktu mereka berada, pada waktu gelombang datang dan menerjang akan kapal mereka. Mereka tahu bahwa mereka hampir celaka. Tapi mereka sadar bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan katakan tenanglah. Karena itu saudara tenanglah hari ini. Karena ada Tuhan yang akan menolong meredakan masalahmu. Karena itu saudara-saudaraku, Tuhan adalah penjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga kesehatanmu. Dia akan jauhkan saudara kecelakaan. Saudara jangan takut. Jangan berpikir hal-hal negatif melebihi daripada imanmu. Tapi berpikirlah sesuai dengan imanmu. Dan pikiran-pikiran saudara terhadap realita yang membuat imanmu menjadi hancur, tinggalkanlah saudara. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Pikirkanlah firman Tuhan yang lebih besar daripada kekuatan pikiranmu. Kalau pikiranmu membuat engkau takut, taklukkanlah pikiranmu kepada pikiran terhadap firman Allah. Karena firman Allah berkata bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bahkan Dia akan menjaga nyawamu. Hari ini Tuhan menjaga nyawamu. Tidak ada yang terjadi dalam hidup saudara tanpa kehendak dan campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak engkau meninggal hari ini, walaupun engkau telah mengalami sakit penyakit yang begitu parah, dalam kritis apapun, kalau Tuhan tidak berkehendak engkau dipanggil pulang, Dia akan memberi kehidupan kepada saudara. Penyakit tidak akan merenggut nyawamu tanpa kehendak daripada Tuhan. Tuhan berdaulat penuh terhadap hidupmu. Ada orang yang sudah kritis, hampir meninggal, tapi Tuhan belum berkenankan dia ambil melalui penyakit yang menggerogoti dia, karena Tuhan belum berkehendak
kematian melingkupi seseorang. Karena itu saudara, apapun yang terjadi pada saudara, saudara tahu bahwa Tuhan melindungi saudara, Tuhan menjaga saudara. Jangan berpikir negatif terhadap Tuhan, jangan berpikir negatif dan menggerogoti akan imanmu. Tambahkan imanmu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Joel Osteen berkata demikian. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menjaga saudara. Mari menghadirkan Tuhan sebagai penjagamu. Itu satu-satunya penolong saudara. Saudara melayangkan mata kemana-mana untuk mencari pertolongan. Pertolongan itu hanya satu, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia penjagamu. Dia Tuhan naunganmu. Dia ada di sebelah kanan saudara. Matahari tidak menyakiti engkau, dan bulan pun tidak akan menyakiti engkau. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dan dia akan menghindari saudara dari kecelakaan. Bahkan nyawa pun dilindungi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus bersama saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kuatkan iman dan percaya anak-anakmu supaya mereka berhidup di dalam naungan Tuhan. Buanglah segala ketakutan, kekhawatiran apapun terhadap situasi PPKM yang sedang berlangsung ini. Kami percaya ekonomi berasal daripada Tuhan. Nyawa kami berasal daripada Tuhan. Tuhan akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga ekonomi kami. Karena itu biarlah kami memiliki iman yang kuat, tak bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin.